Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ratizatul Imandari, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana melakukan uji Man with NIU pada penelitian eksperimen dan perhitungan effect size Cohen's d. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa uji statistik, yaitu diantaranya uji normalitas, uji homogenitas, kemudian uji Man with NIU, dan yang terakhir yaitu perhitungan effect size Cohen d. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah penelitian dengan judul Perbedaan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Per Share dengan model pembelajaran kooperatif Jigsaw pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMPN-X. Nah, untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan model Think Per Share dengan siswa yang menggunakan model Jigsaw? Nah, untuk hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan model Think Per Share dengan siswa yang menggunakan model Jigsaw. Nah, yang hipotesis A-nya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan model Think Per Share dengan siswa yang menggunakan model Jigsaw. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu True Experiment dengan Pretest Post-Test Experiment and Control Group Design. Untuk kelompok eksperimennya yaitu siswa yang menggunakan model Think Per Share dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan untuk kelompok kontrolnya siswa yang menggunakan model Jigsaw dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini ada sebuah bagan untuk penelitian True Experiment ya. Nah, untuk KE-nya ini adalah kelompok eksperimen. Dan untuk KK itu ada kelompok kontrol, yang mana O1 itu merupakan pengukuran awal sebelum diberikan model Think Per Share atau nilai pretest dari kelompok eksperimen. Lalu ada X1 yaitu perlakuan yang diberikan yaitu model Think Per Share, dan O2 itu pengukuran akhir setelah diberikan model Think Per Share atau nilai post-test dari kelompok eksperimen. Nah, untuk O3-nya itu pengukuran awal sebelum diberikan model Jigsaw atau pretest dari kelompok kontrol. Dan selanjutnya itu ada X2, ya, di sini X2 harusnya, maaf. X2 yaitu pelakuan yang diberikan, yaitu berupa model Jigsaw, dan yang O4 itu adalah pengukuran akhir setelah diberikan model Jigsaw atau nilai post-test dari kelompok kontrol. Nah, di sini sama seperti tadi, jumlah sampel yang digunakan ini adalah 25 sampel untuk masing-masing kelompok, jadi total semuanya ada 50 sampel. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya. Langsung saja kita ke data SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah punya data hasil belajar, pretest, dan post-test dari kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen, yang mana hasil belajarnya ini sudah saya kodekan, sudah saya kelompokkan. Untuk satu itu adalah nilai pretest. Nah, nilai pretest dari Think Per Share, dan yang untuk 2 itu adalah post-test dari Think Per Share, 3 itu pretest dari Jigsaw, dan yang keempat itu ada post-test untuk Jigsaw. Oke ya. Sekarang kita langsung saja untuk melakukan uji normalitas. Nah, dengan mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistics, pilih Explore, Plots, ini sudah terchecklist ya, Normality Plots with Test, lalu kita Continue, dan Oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ini ada tabel deskriptif. Ini menjelaskan tentang mean, median, standard deviation, nilai maksimum, minimum, dan lain-lain. Ya, nanti ini kita gunakan untuk interpretasi akhir dari hasil penelitian kita. Nah, di sini kita bisa lihat di test of normality. Ya, ini kita pindahkan dulu ke Word. Ini sudah saya pindahkan ke Word ya, biar kita enak melihatnya. Nah, di sini untuk nilai pretest dari Think Per Share itu nilai
Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu, karena sampel kita kurang dari 50 di sini, maka kita melihat hasil dari yang Shapiro Wilk. Jadi untuk pretest TPS-nya di sini nilai signifikansinya itu 0,002 kurang dari 0,05. Selanjutnya nilai post testing persernya itu signifikansinya 0,011. Selanjutnya untuk pretest Jigsaw ini juga tadi kurang dari 0,05. Untuk pretest Jigsaw-nya itu 0,000 juga kurang dari 0,05. Dan yang terakhir itu post test Jigsaw yaitu 0,129. Ini lebih besar dari 0,05. Tapi dari 4 data ini ada 3 data yang kurang dari 0,05. Maka artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, karena data ini tidak berdistribusi normal, maka nanti kita akan melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney-U. Ya. Nah, karena data ini tidak berdistribusi normal, harusnya kita tidak perlu melakukan tes homogenitas lagi. Tapi di sini saya ingin melakukannya ya. Dengan cara langsung saja kita di sini untuk mengecek homogen atau tidak data yang kita miliki ini dengan mengklik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Ini kita masukkan ke sini. Terlist. Lalu kita pilih Option, Homogeneity, oke. Continue, lalu oke. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk nilai homogenity-nya itu, homogenitasnya di based on mean itu ada 0,388. Nah, kita pindahkan tabel ini ke Word. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, kita hanya lihat di bagian based on mean ya. Nah, nilai based on mean-nya, nilai signifikansinya itu 0,388. Dan nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka artinya data ini homogen ya Bapak Ibu ya. Karena nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, setelah kita menguji normality dan juga homogenitas, maka kita lanjut untuk menjawab rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan model Think Parser dengan siswa yang menggunakan model Jigsaw. Nah, karena tadi data yang kita miliki itu tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney-U. Nah, kita kembali ke data kita di SPSS tadi, kita melakukan uji Mann-Whitney-U, yaitu dengan cara mengklik Analyze, lalu kita pilih uji non-parametrik, lalu legasi dialog, dan pilih to independent sample t-test. Nah, untuk hasil belajarnya kita masukkan ke variable list, untuk kelompok kita masukkan ke grouping variabel, lalu kita pilih define group. Nah, di sini grup satunya tadi itu adalah nilai post test dari Think Parser, saya kodekan 2. Dan yang grup 2 ini adalah nilai post test dari Jigsaw, dan saya kodekan 4. Lalu kita continue. Nah, untuk Mann-Whitney-U-nya sudah terchecklist secara otomatis di sini, lalu kita lanjutkan oke. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah keluar ya hasil dari uji Mann-Whitney-U-nya. Nah, kita ke Word lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Nah, di tabel rank-nya ini bisa dilihat di sini ada N, yaitu jumlah sampel. Untuk post test Think Parser kita ada 25 sampel, untuk post test Jigsaw juga ada 25 sampel. Nah, ini untuk nilai min rank-nya, untuk Think Parser itu 35,20 dan untuk Jigsaw itu 15,80. Ini bisa terlihat lah ya mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Di sini untuk Think Parser itu lebih tinggi daripada Jigsaw.
Nah, di sini di tabel tes statistik kita lihat untuk nilai signifikan totalnya. Nah, di sini ada bagian assume significant total dengan nilai signifikannya itu 0,00. Nah, 0,00 ini kurang dari 0,05, maka artinya data ini signifikan ya Bapak Ibu ya. Jadi, berdasarkan hasil uji non-parametric mean with new, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan total sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka, hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Nah, dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai post-test mata pelajaran bahasa Inggris model Think per Share dan nilai post-test siswa mata pelajaran bahasa Inggris dengan model Jigsaw. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita kembali lagi ke tabel yang deskriptif tadi. Di situ sudah dijelaskan nilai mean dan mediannya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini untuk nilai post Think per Share mean-nya itu 80,92. Untuk post Jigsaw nilai min-nya itu 62,40 ya. Untuk mediannya di Think per Share itu mediannya 81,00, sedangkan untuk Jigsaw-nya itu mediannya 62,00. Jadi terlihat ya kalau ternyata nilai dari Think per Share itu lebih tinggi daripada Jigsaw. Maka artinya model pembelajaran kooperatif Think per Share memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada model pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMPNX. Nah, sekarang kita ingin tahu seberapa besar efek perbedaan antara hasil belajar menggunakan model Think per Share dengan hasil belajar menggunakan model Jigsaw. Nah, kita sama seperti di video sebelumnya, kita melakukan uji efek besaran efeknya dengan menggunakan efek size Cohen-D. Nah, masih sama ya rumusnya seperti yang tadi dan caranya juga sama. Di sini kita bisa menggunakan kalkulator dari efek size Cohen-D ini. Nah, kita masukkan nilai mean, standard deviation, sample size untuk grup 1. Nah, di sini grup 1-nya ini adalah yang menggunakan model Think per Share dan untuk grup 2-nya ini yang menggunakan model Jigsaw. Nah, kita masukkan nilainya ya Bapak Ibu. Ini untuk min-nya. Kita copy ke sini. Oke, standar deviation-nya. Bapak Ibu di rumah bisa juga sambil mencobanya ya. Dengan link yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, ini karena jumlah sampelnya 25, kita tulis 25. Lanjut ke grup 2, model Jigsaw. Lalu standar deviasinya. Nah, oke Bapak Ibu, ini jika sudah diisi semua mean, standard deviation dan juga sample size-nya, ini langsung saja kita klik calculate di sini. Calculate, oke. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, kita lihat di hasil bagian Cohen-D ini. Jadi nilai D yang kita dapatkan yaitu 1,977103. Nah, kita copy ya ke Word di sini. Nah, di sini interpretasi besaran efeknya yaitu kecil jika D sama dengan 0,2, medium jika D sama dengan 0,5 dan besar jika D sama dengan 0,8. Nah, nilai yang saya dapatkan di sini adalah 1,977103. Itu lebih besar dari 0,8. Nah, maka berdasarkan hasil uji besaran efek Cohen-D didapatkan D sama dengan 1,977103, maka besaran efek antara dua kelompok berada di tingkat besar karena lebih dari 0,8. Nah, sekarang kita ingin melihat kurva perbedaan efek dari besaran efek dari kedua grup ini tadi. Maka kita buka lagi ke link yang
R psikologis Cohen tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita copy tadi hasil kita tadi. Oke. Dan kita lihat. Nah, ini adalah bentuk kurva dari hasil besaran efek dari penggunaan model Think-Parser dan juga model Jigsaw tadi. Jadi Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya terkait uji Mann-Whitney-U pada penelitian eksperimen dan juga efek Cohen-Dee. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.